Setelah sempat memasang iklan rumah mewahnya yang akan dijual, kini Musdalifah justru membawa kejutan baru. Tak kunjung laku terjual, rumah megah yang berlokasi di Jalan Rawa Bokor, Tangerang itu disulap menjadi sebuah kafe. Hal itu diketahui pertama kali lewat unggahan di akun Instagram miliknya. Ya, awalnya sih terinspirasi dari ada temen ya, maksudnya dia bikin restoran tuh di rumah tapi dengan interior yang mewah dan bagus ya. Jadi saya sedikit terinspirasi daripada rumahnya gede, ada halamannya nggak pakai. Istri juga bilang bagus juga sih idenya, dan kebetulan dia juga basicnya bisa masak. Jadi kita udah 4 bulan ini coba di kuliner sih. Banyak orang menganggap rumah adalah tempat privasi yang tak sembarang orang bisa masuk. Lain halnya dengan Musdalifah yang merelakan teras rumahnya terbuka lebar untuk dimasuki siapapun. Kabar dibukanya kafe di teras rumahnya ini pun mengundang spekulasi jika pengusaha batu bara itu mulai bangkrut akibat pandemi. Lantas, benarkah jika kini Musdalifah pun turut merasakan kesulitan ekonomi hingga akhirnya memutuskan untuk memulai bisnis kafe ini? Tak terima sang istri disebut bangkrut, pria 27 tahun ini menampik dengan tegas isu miring tersebut. Enggak sih, maksudnya masa nggak boleh buka usaha? Teman-teman yang lain juga kan buka usaha. Masa ketika kita buka usaha dibilang bangkrut, kan lucu. Harusnya ketika kita nambah usaha dibilang bagus dong, ya kan? Saya juga nggak ngerti logika yang seperti itu. Yang bangkrut yang nggak punya usaha. Ya kalau punya usaha berarti ya berusaha. Bener kan? Artinya justru malah bangga karena punya usaha. Iya kan, coba kalau masnya gimana? Punya usaha dibilang bangkrut, masuk akal nggak? Iya kan? Selain Musdalifah, beberapa selebriti lain juga sudah lebih dulu memanfaatkan tempat tinggalnya untuk dijadikan sebagai tempat usaha. Belum lama ini, penyanyi senior Dewi Yull juga memulai usaha di tengah pandemi. Karena sepinya job, pelantun lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita ini memilih berbisnis kuliner ikan bandeng isi yang dimasaknya sendiri di rumah dan dipasarkan dari media sosial dan mulut ke mulut. Yang saya bikin itu bandeng isi tanpa tulang, itu memang resep dari orang tua saya. Karena kan saya jadi dapat ilham justru karena pandemi ini. Karena kan kalau bandeng itu harus dicabutin satu-satu tulangnya. Jadi ingat waktu zaman kecil tuh seperti nyabutin uban. Jadi kalau dulu waktu kecil ibu saya suruh saya nyabutin duri bandeng, saya dulu bilang oh ini seperti uban. Paling banyak 20 ekor, paling banyak. Dan itu sudah maksimal. Ada teman-teman yang mau ngajak kerjasama, yang mau diindustrikan. Saya bilang nggak mungkin ini industri karena ini murni harus pakai tangan. Tidak ada blender, tidak ada tepung, semua olahan ikan yang harus pakai homemade dan by handmade. Kalau bandengnya sih banyak, cuma kan kita harus memilih bandeng yang segar, yang tidak bau lumpur gitu kan. Sudah ada langganan yang supply. Turunnya pendapatan selama pandemi juga dialami Inul Daratista. Sepinya job ditambah tutupnya puluhan gerai karaoke miliknya selama pandemi membuat istri dari Adam Suseno ini rela berkutat di dapur demi memutar roda perekonomian. Inul yang jago masak ini memanfaatkan kemampuannya untuk memulai usaha kuliner yang resepnya diracik sendiri. Pedangdut Ayu Ting Ting juga tak ketinggalan membuka bisnis makanan dari rumah. Ia memilih berbisnis bakpao. Meski kerap dikritik lantaran dianggap tak enak oleh para food blogger, namun nyatanya bakpao rumahan Ayu Ting Ting tetap laris manis dipesan oleh para pembeli. Ya, berbagai cara dilakukan demi bisa bertahan hidup di masa sulit seperti sekarang. Yang terpenting tetap berusaha, bersabar, dan tidak pantang menyerah karena badai pasti berlalu.